cemas, gelisah, dan terbebani oleh kekhawatiran, perasaan ini mungkin sering menghampiri kita dalam keseharian. Kadang, tanpa sadar, kita membiarkan pikiran negatif menguasai, menciptakan bayangan ketakutan yang sebenarnya tak berwujud nyata. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi, pernah berkata, "Hari ini aku melarikan diri dari kecemasan, atau lebih tepatnya, aku membuangnya, karena itu ada dalam diriku sendiri, bukan di luar sana." Kalimat ini memberikan kita pelajaran penting. Kecemasan adalah cermin dari persepsi kita sendiri, bukan ancaman yang datang dari luar. Namun, bagaimana kita bisa memahami dan mengendalikan pikiran-pikiran yang sering kali terasa begitu kuat dan nyata? Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, terkadang kita lupa bahwa kunci untuk mengatasi kecemasan sebenarnya ada di tangan kita sendiri. Kita hanya perlu mempelajari cara melihat segala sesuatu dengan jernih dan tenang. Filosofi Stoik yang telah bertahan ribuan tahun menawarkan solusi yang mendalam, namun sederhana untuk menghadapi gejolak emosi dan kekacauan pikiran. Dengan prinsip-prinsipnya yang berakar pada logika, kesadaran, dan pengendalian diri, Stoicisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, melainkan pada bagaimana kita merespons apa yang terjadi di dalam. Hari ini, kita akan menjelajahi 7 teknik Stoik yang telah terbukti membantu banyak orang untuk mengatasi kecemasan dan menemukan kedamaian. Teknik-teknik ini tidak hanya akan membawa Anda lebih dekat pada ketenangan batin, tetapi juga memberi Anda kekuatan untuk menghadapi dunia dengan cara yang lebih tenang dan percaya diri. Mari kita mulai perjalanan ini. Setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa ketenangan adalah hasil dari kesadaran dan kendali atas pikiran kita sendiri. Dengan kebijaksanaan Stoik sebagai panduan, kita akan belajar bagaimana membebaskan diri dari belenggu kecemasan dan merangkul hidup dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Teknik 1. Beri nama pada monstermu. Bayangkan sebuah situasi yang mungkin sudah sangat familiar. Anda duduk di meja kerja, menghadapi layar penuh email yang belum dibaca. Detak jantung Anda mulai meningkat, pikiran Anda berputar-putar tanpa arah, membayangkan kemungkinan terburuk dari apa yang harus Anda hadapi. Perasaan itu, yang sering kali datang tanpa peringatan, adalah kecemasan. Namun, apa sebenarnya kecemasan itu? Apakah ia sebuah kekuatan yang tidak dapat dilawan, ataukah sekadar bayangan dari pikiran kita sendiri? Marcus Aurelius memberikan sebuah pelajaran penting dalam menghadapi perasaan ini. Ia ada berkata, "Selalu definisikan apapun yang kita rasakan, telusuri garis besarnya sehingga kita dapat melihat apa itu sebenarnya." Dalam Stoicisme, langkah pertama untuk menghadapi kecemasan adalah mengenali dan memberikan nama pada apa yang kita rasakan. Dengan memberi nama, kita mulai meruntuhkan kekuatan ilusi dari kecemasan itu sendiri. Kecemasan seringkali muncul sebagai bayangan gelap yang sulit dipahami, membuat kita merasa terjebak dalam ketidakpastian. Namun, saat kita duduk sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku takuti? Sesuatu yang ajaib terjadi. Bayangan itu mulai memudar, berganti menjadi sesuatu yang lebih konkret dan dapat didekati. Proses ini membantu kita menyadari bahwa kecemasan bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan, melainkan hanya refleksi dari pikiran kita yang belum terorganisir. Ambil contoh seorang manajer bernama Sarah yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Setiap kali mendekati tenggat waktu proyek, ia merasa cemas luar biasa. Ia takut timnya akan gagal memenuhi harapan, dan hal itu akan mencerminkan buruknya kemampuan kepemimpinannya. Namun, ketika ia meluangkan waktu untuk menelaah perasaan itu, ia menemukan bahwa kecemasannya berakar pada satu hal, ketakutannya akan kegagalan. Sarah kemudian memberi nama pada ketakutannya, yaitu ketakutan akan gagal sebagai pemimpin. Dengan nama itu,
ia mulai menghadapi ketakutannya secara langsung. Langkah berikutnya yang Sarah lakukan adalah berbicara terbuka dengan timnya. Ia bertanya tentang tantangan yang mereka hadapi dan mendiskusikan solusi bersama. Proses ini tidak hanya membantu meredakan kecemasan Sarah, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan penuh kepercayaan. Dengan mengenali dan memberi nama pada ketakutannya, Sarah mengambil alih kendali atas perasaannya dan mengubah situasi yang awalnya penuh tekanan menjadi peluang untuk pertumbuhan. Teknik ini tidak hanya berlaku untuk Sarah, tetapi juga untuk siapa saja yang sering merasa terjebak dalam spiral kecemasan. Dengan memberi nama pada monster Anda memindahkannya dari sudut gelap pikiran Anda ke dalam cahaya kesadaran. Anda tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang tak terkalahkan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dipahami, dihadapi, dan akhirnya ditaklukkan. Jadi, lain kali Anda merasa cemas, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku takutkan? Beri nama pada perasaan itu, tuliskan jika perlu, dan lihat bagaimana perasaan itu mulai kehilangan cengkeramannya. Dengan melakukan langkah ini, Anda tidak hanya mengambil langkah pertama untuk mengatasi kecemasan, tetapi juga membangun dasar untuk hidup yang lebih tenang dan penuh kendali. Ingatlah, monster itu tidak lagi menakutkan ketika Anda memanggilnya dengan namanya. Teknik 2. Fokus pada saat ini. Hidup di era modern sering kali membuat kita terjebak dalam jebakan waktu, menyesali masa lalu, atau merasa cemas akan masa depan. Kedua hal ini menciptakan jarak antara kita dan saat ini, yang sebenarnya adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Filosofi Stoik mengajarkan pentingnya fokus pada saat ini sebagai cara untuk membebaskan diri dari belenggu kecemasan dan ketidakpuasan yang seringkali muncul dari pikiran yang terlalu sibuk melompat ke sana kemari. Marcus Aurelius, seorang pemikir Stoik yang mendalam, memberikan petunjuk berharga tentang hal ini. Jangan biarkan refleksi pada seluruh rentang hidup menghancurkanmu. Tetap fokus pada situasi saat ini. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa pikiran yang terus-menerus melayang ke masa lalu atau masa depan hanya akan memperburuk tekanan yang kita rasakan, menghalangi kita untuk menikmati keindahan dan kedamaian yang ada di depan mata. Mari kita lihat kisah Emma, seorang pengusaha sukses yang hidupnya selalu sibuk dengan rapat, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Meski telah mencapai banyak hal, Emma merasa kosong. Ia terjebak dalam siklus yang melelahkan, selalu mengejar tujuan berikutnya tanpa benar-benar menikmati pencapaiannya. Setiap hari, pikirannya dipenuhi dengan kecemasan tentang target yang harus diraih, hingga ia kehilangan kemampuan untuk menghargai momen-momen kecil yang sebenarnya membawa kebahagiaan. Segalanya mulai berubah ketika Emma membaca ajaran Marcus Aurelius tentang pentingnya hidup di saat ini. Kata-kata itu membuatnya merenung. Apakah aku benar-benar hidup atau hanya berlari tanpa arah? Emma mulai menerapkan praktik mindfulness, meluangkan waktu untuk memperhatikan hal-hal sederhana yang sebelumnya ia abaikan. Rasa puas saat menyelesaikan sebuah proyek, senyum timnya saat mereka merayakan keberhasilan, atau bahkan ketenangan saat menikmati secangkir teh di sore hari. Perubahan ini perlahan, tapi pasti membawa dampak besar. Emma yang sebelumnya selalu terjebak dalam pikiran tentang masa depan, mulai merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Ia menemukan bahwa dengan memusatkan perhatian pada saat ini, hidupnya menjadi lebih bermakna dan memuaskan. Bahkan tugas-tugas yang sebelumnya terasa membosankan menjadi lebih mudah dijalani karena ia melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa tekanan dari bayangan masa depan. Fokus pada saat ini bukan berarti melupakan masa lalu atau mengabaikan masa depan.
Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk belajar dari masa lalu, merencanakan masa depan, tetapi selalu kembali ke saat ini sebagai pusat dari semua tindakan kita. Dengan melakukan ini, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Teknik ini tidak hanya membantu kita mengatasi kecemasan, tetapi juga mengajarkan kita untuk benar-benar hadir dalam setiap momen kehidupan. Saat kita fokus pada saat ini, kita membuka diri untuk merasakan keindahan dan kebahagiaan yang seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil. Kita juga menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, karena pikiran kita tidak lagi terpecah oleh penyesalan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Jadi, mulailah melatih diri untuk hidup di saat ini. Ketika pikiran Anda mulai melayang ke arah yang tidak perlu, tariklah napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku nikmati atau syukuri sekarang? Dengan fokus pada saat ini, Anda tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga menemukan kedamaian yang sejati dalam hidup Anda. Ingat, masa depan hanya bisa dibangun dengan tindakan yang Anda lakukan sekarang. Teknik 3. Uji kesan awal Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak momen yang memicu emosi kuat. Rasa frustrasi, kemarahan, atau bahkan ketakutan. Reaksi ini seringkali muncul secara spontan tanpa kita sadari, seolah-olah ada tombol yang ditekan oleh peristiwa eksternal. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa emosi-emosi tersebut tidak datang langsung dari peristiwa, melainkan dari cara kita menginterpretasikan peristiwa tersebut. Teknik ketiga ini, uji kesan awal Anda, mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, mengamati pikiran kita, dan menguji validitas dari kesan awal yang muncul. Bayangkan situasi berikut. Anda menerima kritik dari seorang kolega di tempat kerja. Kesan pertama Anda mungkin adalah merasa tersinggung, seolah-olah kritik tersebut merupakan serangan pribadi terhadap kemampuan atau kredibilitas Anda. Perasaan marah dan defensif mulai muncul, membuat Anda ingin membalas atau bahkan mengabaikan masukan tersebut. Namun, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah kritik itu benar-benar dimaksudkan untuk merendahkan Anda? Atau mungkinkah itu adalah umpan balik yang jujur untuk membantu Anda berkembang? Dalam ajaran Stoik, Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk tidak langsung bereaksi terhadap kesan pertama. Ia berkata, "Jangan biarkan kesan pertama menyeretmu. Katakan pada dirimu sendiri, tunggu sejenak, dan biarkan aku melihatnya dengan lebih jernih." Dengan menunda reaksi spontan kita memberi diri kita ruang untuk berpikir dan memahami situasi secara lebih objektif. Misalnya, ketika menerima kritik, daripada langsung merasa tersinggung, tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik ini benar? Apakah ada sesuatu yang bisa saya pelajari darinya? Dalam banyak kasus, Anda akan menyadari bahwa kritik itu bukan serangan pribadi, melainkan masukan yang dapat membantu Anda tumbuh. Dengan cara ini, Anda mengubah respons emosional negatif menjadi peluang untuk refleksi dan perbaikan. Teknik ini tidak hanya berlaku untuk kritik, tetapi juga untuk berbagai situasi lain dalam hidup. Misalnya, ketika menghadapi seseorang yang tampaknya bersikap kasar, kesan awal Anda mungkin adalah bahwa orang tersebut tidak menghormati Anda. Namun, jika Anda berhenti sejenak dan mengamati situasinya, Anda mungkin menyadari bahwa orang tersebut sedang menghadapi tekanan atau kesulitan yang tidak Anda ketahui. Dengan menguji kesan awal Anda bisa merespons dengan lebih bijaksana dan penuh empati daripada bereaksi secara impulsif. Mengapa teknik ini begitu penting? Karena kesan awal seringkali dipengaruhi oleh bias, pengalaman masa lalu, atau ketakutan yang tidak beralasan. Jika kita tidak berhenti untuk mengujinya, kita bisa terjebak dalam siklus reaksi emosional yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Stoicisme mengajarkan bahwa dengan mengenali dan menguji kesan awal, kita dapat memisahkan fakta dari interpretasi, dan dengan demikian mengurangi kecemasan
serta konflik yang tidak perlu. Selain itu, menguji kesan awal juga membantu kita menjadi lebih rasional dan tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita tidak lagi menjadi budak dari emosi spontan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih seimbang. Proses ini juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain, karena kita tidak lagi mudah tersinggung atau salah paham terhadap tindakan atau kata-kata mereka. Teknik ini membutuhkan latihan, tetapi manfaatnya sangat besar. Setiap kali Anda merasa emosi mulai memuncak, ingatlah untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya melihat ini secara objektif? Apakah ada cara lain untuk memahami situasi ini? Dengan cara ini, Anda melatih diri untuk menjadi lebih sadar dan bijaksana, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Jadi, uji kesan awal Anda. Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Dengan melatih teknik ini, Anda akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih penuh kendali. Ingat, kekuatan sejati ada dalam kemampuan Anda untuk melihat segala sesuatu dengan jernih tanpa terjebak oleh ilusi atau reaksi impulsif. Teknik 4. Tinjau kembali keinginan Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita merasa cemas, frustrasi, atau bahkan kecewa ketika keinginan atau harapan kita tidak terpenuhi. Kita menginginkan pekerjaan yang lebih baik, pengakuan sosial, hubungan yang sempurna, atau bahkan materi yang kita pikir akan membawa kebahagiaan. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa akar dari kecemasan ini seringkali berasal dari fokus kita yang salah. Kita terlalu terpaku pada hal-hal di luar kendali kita dan melupakan bahwa kebahagiaan sejati muncul dari mengarahkan perhatian pada apa yang ada dalam kendali kita. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda sendiri, bukan peristiwa eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kalimat ini mengingatkan kita untuk meninjau kembali keinginan kita, bukan untuk menghapus ambisi, tetapi untuk mengarahkan ambisi tersebut pada hal-hal yang benar-benar dapat kita kendalikan. Bayangkan seseorang yang sangat ingin mendapatkan promosi di tempat kerja. Mereka bekerja keras, mengorbankan waktu bersama keluarga, dan bahkan mengambil tugas-tugas tambahan untuk menarik perhatian atasan. Namun, ketika promosi itu diberikan kepada orang lain, mereka merasa hancur. Apa yang salah di sini? Stoicisme mengajarkan bahwa masalahnya bukan pada keinginan untuk berkembang, melainkan pada ketergantungan kebahagiaan mereka pada hasil yang berada di luar kendali. Dalam konteks ini, filosofi Stoik menawarkan pandangan yang lebih bijaksana. Alih-alih terobsesi pada promosi, seseorang seharusnya fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Kualitas pekerjaan mereka, sikap mereka terhadap rekan kerja, dan dedikasi mereka terhadap tugas-tugas yang diberikan. Dengan fokus pada usaha, bukan hasil, mereka tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam prosesnya. Hal yang sama berlaku dalam hubungan pribadi. Kita seringkali berharap pasangan atau teman kita memahami kebutuhan dan keinginan kita tanpa kita mengungkapkannya. Ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi ini, kita merasa kecewa dan terluka. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol pikiran atau tindakan orang lain. Apa yang bisa kita kendalikan adalah cara kita berkomunikasi, kesabaran kita, dan upaya kita untuk menjadi pasangan atau teman yang lebih baik. Dengan mengalihkan fokus dari apa yang kita inginkan dari orang lain ke bagaimana kita bertindak, kita menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Selain mengurangi kecemasan, meninjau kembali keinginan juga membantu kita menyadari keinginan mana yang benar-benar penting. Dalam dunia yang dipenuhi dengan dorongan untuk selalu memiliki lebih banyak,
lebih banyak uang, lebih banyak pengikut di media sosial, lebih banyak pencapaian. Stoicisme mengajarkan untuk bertanya, apakah ini benar-benar membawa kebahagiaan atau hanya ilusi? Dengan menanyakan pertanyaan ini, kita dapat membedakan antara keinginan yang dangkal dan yang benar-benar bermakna. Meninjau kembali keinginan tidak berarti kita harus berhenti bermimpi atau menetapkan tujuan. Sebaliknya, ini adalah tentang mengarahkan energi kita ke hal-hal yang benar-benar dapat kita pengaruhi. Ketika kita memahami bahwa kendali sejati ada pada tindakan dan sikap kita, bukan pada hasil akhir, kita membebaskan diri dari rasa frustrasi yang tidak perlu. Jadi, mulai hari ini, luangkan waktu untuk merenungkan keinginan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang benar-benar ada dalam kendali saya? Jika tidak, bagaimana saya bisa mengalihkan fokus saya pada usaha yang lebih bermakna? Dengan cara ini, Anda tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga menemukan kedamaian dalam menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menemukan kebebasan dalam apa yang bisa Anda kendalikan. Teknik 5. Lakukan lebih sedikit, tapi bermakna. Dalam dunia yang seringkali memuja kesibukan, kita cenderung mengukur nilai diri berdasarkan seberapa banyak hal yang bisa kita lakukan dalam sehari. Jadwal yang padat, tugas yang tak ada habisnya, dan target yang terus bertambah sering dianggap sebagai simbol kesuksesan. Namun, filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, ketenteraman ditemukan dalam tidak memulai tugas-tugas yang lebih besar dari kemampuan kita. Teknik ini, yang dapat kita sebut, lakukan lebih sedikit, tapi bermakna, mengajarkan bahwa hidup yang tenang dan seimbang tidak ditemukan dalam melakukan segalanya, tetapi dalam melakukan hal-hal yang benar-benar penting dengan perhatian penuh. Filosofi ini mengajak kita untuk mengevaluasi bagaimana kita menggunakan waktu dan energi kita, serta menyadari bahwa upaya yang tersebar terlalu luas seringkali hanya menghasilkan kepuasan yang dangkal. Bayangkan Anda sedang menghadapi daftar tugas yang panjang, rapat kantor, proyek sampingan, tanggung jawab keluarga, hingga janji temu sosial. Dalam upaya untuk memenuhi semua ini, Anda mungkin merasa terjebak dalam siklus kelelahan tanpa akhir. Anda terus bergerak, tetapi merasa tidak pernah benar-benar maju. Dalam situasi seperti ini, prinsip Stoik mengingatkan kita untuk berhenti dan bertanya, apakah semua ini benar-benar penting? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup saya? Filosofi ini tidak hanya relevan dalam konteks pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Misalnya, banyak dari kita merasa harus terus mengikuti tren atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang sebenarnya tidak membawa kebahagiaan atau makna. Stoicisme mengajarkan untuk melepaskan tekanan eksternal ini dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas kita. Dengan demikian, kita menciptakan ruang untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti. Sebagai contoh, bayangkan seorang profesional bernama Daniel. Selama bertahun-tahun, ia merasa harus menghadiri setiap rapat, mengambil setiap proyek tambahan, dan tetap aktif di berbagai komunitas. Hasilnya, ia merasa lelah, kehilangan arah, dan tidak mampu menikmati hidupnya. Namun, setelah membaca ajaran Seneca, Daniel memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Ia mulai memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting, menolak proyek-proyek yang tidak relevan dengan tujuan karirnya, dan meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Hasilnya adalah kehidupan yang lebih tenang, produktivitas yang meningkat, dan rasa kepuasan yang lebih dalam.
Teknik ini juga berlaku dalam hal hubungan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan interaksi digital dan tuntutan sosial, kita seringkali merasa harus terus terhubung dengan semua orang. Namun, filosofi Stoik mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna lebih penting daripada kuantitas hubungan. Alih-alih mencoba untuk menyenangkan semua orang, fokuslah pada membangun hubungan yang mendalam dengan beberapa orang yang benar-benar penting. Mengapa melakukan lebih sedikit menjadi langkah penting untuk mengurangi kecemasan? Karena saat kita terlalu banyak mengambil tanggung jawab, kita cenderung kehilangan fokus dan merasa kewalahan. Dengan memangkas hal-hal yang tidak penting, kita tidak hanya mengurangi tekanan, tetapi juga menciptakan ruang untuk perhatian penuh pada hal-hal yang benar-benar berharga. Prinsip ini membantu kita menemukan ketenangan, karena kita tidak lagi merasa terburu-buru untuk memenuhi standar eksternal yang tidak realistis. Untuk mulai menerapkan teknik ini, mulailah dengan mengevaluasi daftar tugas atau komitmen Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini sejalan dengan tujuan dan nilai hidup saya? Jika jawabannya tidak, jangan takut untuk melepaskannya. Ingatlah bahwa setiap kali Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak penting, Anda mengatakan ya pada hal-hal yang lebih bermakna. Dengan melakukan lebih sedikit tetapi lebih bermakna, Anda tidak hanya akan menemukan kedamaian, tetapi juga menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar membuat hidup Anda berharga. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan bukan dalam seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi dalam kualitas perhatian dan makna yang kita bawa ke setiap tindakan. Jadi, bebaskan diri Anda dari tekanan untuk terus sibuk dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Teknik 6. Visualisasikan hal-hal negatif. Kita hidup di dunia yang seringkali mengajarkan untuk berpikir positif, menghindari pikiran-pikiran negatif, dan fokus pada hal-hal baik dalam hidup. Namun, filosofi Stoik menawarkan pendekatan yang unik dan bertolak belakang dengan pandangan ini, yaitu Practice Negative Visualization atau visualisasi negatif. Teknik ini bukan tentang pesimisme atau membayangkan hal-hal buruk dengan tujuan membuat kita merasa takut. Sebaliknya, teknik ini adalah alat yang kuat untuk membangun rasa syukur, ketahanan mental, dan ketenangan jiwa. Seneca, seorang filsuf Stoik terkemuka, pernah berkata, "Apa yang tidak kita duga akan lebih menghancurkan kita. Ketidaksiapan menambah beban pada bencana." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa banyak penderitaan yang kita alami bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari rasa terkejut dan tidak siap menghadapi apa yang terjadi. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, kita bukan hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, tetapi juga meningkatkan penghargaan kita terhadap apa yang kita miliki saat ini. Bayangkan Anda memiliki pekerjaan yang stabil, rumah yang nyaman, dan hubungan yang harmonis. Namun, apakah Anda benar-benar menghargai semua itu? Atau seperti banyak orang, Anda cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa? Visualisasi negatif mengajak kita untuk berhenti sejenak dan membayangkan, bagaimana jika pekerjaan ini hilang? Bagaimana jika hubungan ini berakhir? Bagaimana jika saya kehilangan kesehatan saya? Pikiran ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi justru itulah intinya. Dengan membayangkan kehilangan sesuatu, kita menyadari betapa berharganya hal tersebut. Contohnya, seorang wanita bernama Maya merasa frustrasi dengan pasangannya karena hal-hal kecil, seperti lupa menjemput atau tidak membantu dengan pekerjaan rumah. Namun, ketika ia mencoba teknik visualisasi negatif, ia membayangkan bagaimana hidupnya tanpa pasangannya, tanpa tawa mereka, dukungan emosional, atau momen-momen berharga yang mereka bagi. Latihan ini membuat Maya menyadari betapa berartinya pasangannya dalam hidupnya, dan ia mulai lebih menghargai keberadaan serta usaha yang dilakukan pasangannya, meskipun tidak selalu sempurna. Teknik ini juga dapat diterapkan dalam konteks profesional.
Seorang karyawan yang merasa stres dengan pekerjaan mereka mungkin mencoba membayangkan bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan itu. Apa yang akan terjadi jika penghasilan mereka berhenti atau jika mereka harus mencari pekerjaan baru di pasar yang kompetitif? Latihan ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membantu mereka menghargai stabilitas yang mereka miliki saat ini dan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik di tempat kerja. Visualisasi negatif juga membantu kita mengatasi rasa takut terhadap hal-hal yang belum terjadi. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita tidak hanya mempersiapkan diri secara mental, tetapi juga menemukan bahwa ketakutan kita seringkali lebih besar daripada kenyataan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang takut gagal dalam ujian mungkin membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar gagal. Mereka mungkin menyadari bahwa meskipun hasilnya mengecewakan, itu bukan akhir dunia. Mereka masih bisa belajar dari kesalahan, mengambil ujian ulang, dan melanjutkan hidup mereka. Namun, visualisasi negatif tidak berhenti pada membayangkan hal-hal buruk. Filosofi Stoik menekankan pentingnya menyeimbangkan latihan ini dengan tindakan nyata untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang. Jika kita membayangkan kehilangan pekerjaan, misalnya, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan, membangun jaringan, atau menabung sebagai bentuk persiapan. Jika kita membayangkan kehilangan orang tercinta, kita bisa mulai lebih sering menunjukkan cinta dan penghargaan kepada mereka. Teknik ini juga melatih kita untuk lebih siap menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Ketika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, kita tidak akan merasa terkejut atau terlalu hancur, karena kita telah membayangkannya sebelumnya dan memahami bahwa hidup adalah campuran antara suka dan duka. Sebagaimana Seneca berkata, siapkan pikiran Anda untuk menerima semua kemungkinan, dan Anda akan menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar menghancurkan. Visualisasi negatif adalah pengingat bahwa hidup ini rapuh, dan segala sesuatu yang kita miliki hanyalah sementara. Namun, dari kesadaran ini, kita dapat menemukan kedamaian dan rasa syukur yang mendalam. Kita belajar untuk lebih menghargai setiap momen, setiap orang yang kita cintai, dan setiap kesempatan yang kita miliki. Dengan cara ini, teknik ini bukan hanya alat untuk mengurangi kecemasan, tetapi juga untuk menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Jadi, cobalah luangkan waktu untuk mempraktikkan visualisasi negatif. Renungkan apa yang paling Anda hargai dalam hidup ini, dan bayangkan bagaimana jika hal itu tidak ada. Bukan untuk menakuti diri sendiri, tetapi untuk membuka mata Anda pada keindahan yang mungkin selama ini terlewatkan. Dengan teknik ini, Anda tidak hanya akan menemukan rasa syukur yang lebih besar, tetapi juga ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Teknik 7. Ambil momen hening. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, aktivitas tanpa henti, dan gangguan tanpa akhir, kita seringkali merasa kehilangan kendali atas pikiran kita sendiri. Hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir, di mana tekanan dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan harapan sosial membuat kita terus bergerak tanpa henti. Dalam situasi ini, filosofi Stoik mengajarkan pentingnya motionless moment atau momen hening, sebuah waktu untuk berhenti, menarik napas, dan menemukan kembali kedamaian batin di tengah kekacauan. Marcus Aurelius, dalam refleksi pribadinya, menyampaikan pentingnya keheningan ini. Ia berkata, singkirkan semua gangguan dan capai keheningan total. Setiap gangguan pikiran, itu hanyalah permainan anak-anak. Pesan ini mengingatkan kita bahwa keheningan bukan hanya tentang menghentikan aktivitas fisik, tetapi juga tentang menciptakan ketenangan mental yang memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia. Teknik ini sangat relevan di zaman modern. Bayangkan Anda sedang menjalani hari yang sibuk.
jadwal rapat yang padat, telepon yang terus berdering, notifikasi media sosial yang tak pernah berhenti. Dalam kekacauan ini, pikiran Anda mungkin terasa penuh, seperti balon yang hampir meletus. Tanpa momen hening, Anda bisa dengan mudah merasa kewalahan dan kehilangan arah. Mengambil momen hening tidak berarti Anda harus pergi ke tempat terpencil atau meluangkan waktu berjam-jam untuk meditasi. Ini adalah tentang menciptakan jeda singkat di tengah kesibukan untuk berhenti sejenak dan memusatkan perhatian pada saat ini. Misalnya, Anda bisa duduk diam selama beberapa menit di meja kerja Anda, menutup mata, dan fokus pada napas Anda. Atau, Anda bisa berjalan-jalan singkat di luar tanpa membawa ponsel, hanya memperhatikan angin, suara burung, atau aroma dedaunan. Keheningan ini memberi Anda kesempatan untuk melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Ketika Anda meluangkan waktu untuk berhenti dan hening, Anda memberi diri Anda ruang untuk mengamati pikiran Anda tanpa terbawa oleh arus emosi atau stres. Dalam momen ini, Anda mungkin menyadari bahwa banyak dari kekhawatiran Anda tidak sebesar yang Anda bayangkan, atau bahwa solusi untuk masalah Anda sebenarnya lebih sederhana dari yang Anda kira. Selain memberikan ketenangan, momen hening juga membantu kita menjadi lebih sadar akan apa yang benar-benar penting. Kita seringkali terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif, melakukan hal-hal yang tidak benar-benar mendukung tujuan hidup kita. Dengan mengambil waktu untuk hening, kita bisa mengevaluasi kembali prioritas kita dan memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Sebagai contoh, seorang wanita bernama Lila yang bekerja sebagai eksekutif di sebuah perusahaan besar merasa terjebak dalam lingkaran stres yang tiada akhir. Setiap hari penuh dengan rapat, email, dan tuntutan yang tak ada habisnya. Namun, setelah ia mulai meluangkan waktu untuk momen hening setiap pagi, hanya 5 menit untuk duduk dengan tenang sambil menyeruput teh, hidupnya mulai berubah. Ia merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mampu menghadapi tantangan hari itu dengan kepala dingin. Momen hening juga membantu kita menghadapi emosi yang sulit seperti kecemasan, kemarahan, atau kesedihan. Alih-alih bereaksi impulsif terhadap emosi tersebut, keheningan memberi kita ruang untuk mengamati apa yang kita rasakan tanpa menghakiminya. Kita belajar untuk menerima emosi kita sebagai bagian dari pengalaman manusia tanpa membiarkannya menguasai kita. Pada akhirnya, teknik ini mengajarkan kita bahwa di tengah segala hiruk-pikuk dunia, kita selalu memiliki kemampuan untuk menciptakan kedamaian dalam diri kita sendiri. Keheningan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar. Itu adalah keadaan pikiran yang bisa kita bangun kapan saja, di mana saja. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan 1 atau 2 menit dalam sehari untuk duduk diam, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan keheningan di sekitar Anda. Jangan khawatir jika pikiran Anda terus bergerak. Itu adalah bagian dari proses. Dengan latihan, Anda akan menemukan bahwa momen-momen hening ini menjadi oase kecil di tengah kesibukan hidup Anda, membawa ketenangan, kejelasan, dan kekuatan batin yang Anda butuhkan untuk menghadapi tantangan apapun. Ingatlah, keheningan adalah kekuatan. Dalam dunia yang tidak pernah berhenti berbicara, kemampuan untuk berhenti dan mendengarkan diri sendiri adalah hadiah yang tak ternilai. Melalui momen hening, Anda tidak hanya mengatasi kecemasan, tetapi juga menemukan kembali diri Anda. Dan dari tempat keheningan ini, Anda akan melihat dunia dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih damai. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan tekanan. Namun, seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, kekuatan untuk menghadapi semua itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Marcus Aurelius, Seneca, dan tokoh-tokoh besar Stoik lainnya telah menunjukkan bahwa kedamaian batin tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada cara kita memandang dan merespons dunia di sekitar kita.
Melalui 7 teknik yang telah kita bahas, mulai dari memberi nama pada monster kita, fokus pada saat ini, menguji kesan awal, meninjau kembali keinginan, hingga mengambil momen hening, kita belajar bahwa kecemasan bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Sebaliknya, dengan kesadaran, refleksi, dan latihan, kita bisa mengatasi kecemasan dan menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju kesadaran diri adalah kemenangan besar. Mulailah dengan satu teknik yang paling relevan untuk Anda dan biarkan kebijaksanaan stoik membimbing Anda dalam perjalanan ini. Hidup tidak akan pernah bebas dari tantangan, tetapi dengan filosofi ini, Anda akan memiliki alat yang kuat untuk menghadapi semua itu dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama saya. Bagikan di kolom komentar bagaimana teknik stoik ini membantu Anda atau cerita-cerita inspiratif tentang bagaimana Anda menghadapi kecemasan dan tekanan dalam hidup. Ingat, Anda tidak sendiri. Kita semua berada dalam perjalanan ini bersama-sama, belajar dan tumbuh satu sama lain. Tetaplah bijaksana, tetaplah tangguh, dan temukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan semoga Anda selalu menemukan keberanian untuk menghadapi apapun yang datang dengan penuh kesadaran dan ketenangan.